sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sangat memalukan, Malaysia babak belur tadi malam lawan tim antah berantah. Sampai menjijikkan kayak begini. Pengakuan jujur dan sangat berani Egy Maulana usai jadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia tadi malam. Bikin merinding bukan koreo bendera Belanda, penjelasan La Grande Indonesia soal aksi di laga timnas Indonesia versus Vietnam. Pengamat sepak bola Vietnam ngoceh gak jelas dan endingnya mengejutkan. Sering kalah, timnas Indonesia ambisius ungguli Vietnam, cari cara rebut nomor 1 ASEAN. Pada bisa segera perkuat timnas Indonesia, Cruz Margono sudah komunikasi dengan pelatih kiper. Sangat memalukan, Malaysia babak belur tadi malam lawan tim antah berantah. Sampai menjijikkan kayak begini. Tonton video ini sampai selesai, kamu akan tertawa terpingkal-pingkal melihatnya. Begini jalannya laga Malaysia versus Oman. Duel sengit tersaji dalam pertemuan timnas Oman melawan timnas Malaysia sejak awal laga. Oman yang main di hadapan publiknya sendiri langsung tebar ancaman. Tetapi serangan yang dibangun belum bisa membuahkan gol hingga menyentuh menit ke-15. Sengitnya pertandingan membuat sejumlah pemain Malaysia harus mendapat kartu kuning di babak pertama. Ada Dominic Tan 16 dan Faisal Halim 25 yang diganjar kartu kuning karena pelanggaran yang dilakukan. Meski begitu, timnas Malaysia tetap tak menyerah dalam membangun serangan balik ke gawang Oman. Sayang, usaha demi usaha mereka gagal berbuah manis. Skor 0-0 pun harus terjaga hingga akhir babak pertama karena kedua tim tak kunjung bisa memecah kebuntuan. Di babak kedua, Oman memulai laga dengan lebih baik. Mereka bahkan akhirnya bisa memecah kebuntuannya dalam mencetak gol. Ialah Issam Al-Sabhi yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-58. Dia berhasil memanfaatkan umpan ciamik dari Ali Al-Busaidi. Oman pun unggul 1-0. Tertinggal, Malaysia berusaha mengejar. Sejumlah peluang emas didapat untuk mencetak gol balasan, tetapi gagal dimanfaatkan dengan baik. Alih-alih mencetak gol balasan, Malaysia justru kebobolan lagi. Kali ini gol tercipta berkat kerjasama apik Muhsin Al-Ghassani dengan Ali Al-Busaidi pada menit ke-88. Gol Muhsin Al-Ghassani pun membawa Oman makin unggul 2-0. Di sisa waktu pertandingan tak ada gol tambahan yang tercipta. Malaysia gagal mencuri satu pun poin dari markas Oman karena laga berakhir dengan skor 0-2. Malaysia ini benar-benar aib ASEAN sama kayak Vietnam. Indonesia kini raja ASEAN. Setuju kan guys? Langsung aja tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Pengakuan jujur dan sangat berani Egy Maulana usai jadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia tadi malam. Gelandang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri pun buka suara seusai berhasil menjadi pahlawan skuad Garuda lawan Vietnam di laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2023. Gol Egy ini tercipta melalui kemelut yang terjadi di kotak penalti Vietnam setelah lemparan jarak jauh Pratama Arahan. Lemparan ke dalam Arhan mengarah ke kotak penalti sehingga bek Vietnam Vo Minh Trong salah antisipasi. Situasi ini membuat Egy yang menerima bola sentuhan kedua langsung menendang bola melalui kaki kirinya. Dengan begitu bola masuk ke gawang Vietnam dan timnas Indonesia dipastikan meraih kemenangan.
setelah timnas Indonesia dipastikan meraih kemenangan. Egy Maulana Fikri pun berterima kasih dengan dukungan dari masyarakat Indonesia. Pemain berusia 23 tahun tersebut senang karena bisa mencetak gol buat timnas Indonesia di depan ribuan supporter. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia, ujar Egy Maulana sebagaimana dikutip dari Instagram Timnas Indonesia. Dengan keberhasilan Timnas Indonesia ini tentu ia merasa senang dan itu terlihat dari ekspresinya. Namun, setelah mencetak gol dan meraih kemenangan ini, mantan pemain FC Vion Zlata Moravce tersebut berharap Timnas Indonesia bisa melanjutkan kemenangan ini. Ia ingin bisa membawa skuad Garuda meraih kemenangan dalam laga leg kedua melawan Vietnam nantinya. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan dalam kurung selanjutnya, Famos Indonesia, kata Egy. Bikin merinding bukan koreo bendera Belanda, penjelasan La Grande Indonesia soal aksi di laga Timnas Indonesia versus Vietnam. Saat laga Indonesia Raya dikumandangkan, koreo di tribun utara bertuliskan berkibar tinggi dinaikkan oleh kelompok supporter La Grande Indonesia. Mereka mengibarkan 3 warna bendera yakni merah, putih, biru. Hal ini membuat orang-orang mengira bila para supporter sedang melakukan koreo bendera negara Belanda. Bahkan beberapa akun Twitter sangat menyayangkan mengapa supporter Timnas Indonesia justru mengibarkan bendera Belanda saat laga Timnas Indonesia. Mereka ingin melakukan koreo bendera Indonesia yang sedang terbang tinggi di langit. Namun karena keterbatasan warna kertas biru yang kurang menyerupai langit serta kurangnya penonton saat berlangsung, maka desain bendera terbang tinggi kurang bisa terlihat secara jelas. Koreo semalam bercerita tentang bendera merah putih yang berkibar tinggi di atas langit yang biru, menggambarkan langit tertinggi Piala Dunia, tulisnya. Kami ingin para pemain untuk tidak letih mengibarkan bendera merah putih di setiap kompetisi yang mereka jalani, bermain dengan Spartan dan pantang menyerah. Kalau ada yang mengatakan koreo semalam sebagai bendera negara lain, mungkin mereka sudah terjajah dalam masa pikiran. Sangat disayangkan, tapi kami terima permohonan maaf kalian. Harus diakui keterbatasan warna kertas yang tersedia serta belum fullnya tribun dan beberapa faktor lain membuat kurang maksimalnya koreo semalam, tambahnya. Pengamat sepak bola Vietnam ngoceh gak jelas dan endingnya mengejutkan, sering kalah, Timnas Indonesia ambisius ungguli Vietnam, cari cara rebut nomor 1 ASEAN. Pakar sepak bola Ha Quang Minh membeberkan perbedaan rivalitas Vietnam dan Timnas Indonesia pada masa lampau dengan saat ini. Ia menilai jika pada masa lampau Vietnam sama kuat dengan Timnas Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Padahal kalau berbicara persaingan, ketegangan selalu ada dan membandingkan hal seperti itu sangat sulit, kata Ha Quang Minh dilansir dari Soha. Kami hanya melihat Thailand sebagai satu-satunya tantangan di wilayah ini, ujarnya. Ha Quang Minh menilai Vietnam tidak bisa menganggap remeh tim yang lebih rendah. Namun kita tidak bisa menganggap remeh lawan lain meskipun mereka punya poin rendah. Sementara sepak bola Vietnam telah mencapai beberapa prestasi, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa Timnas Indonesia yang berkali-kali gagal mengalahkan Vietnam memiliki tekan untuk menjadi yang terbaik di Asia Tenggara ASEAN. Dalam konteks seperti itu, setelah berkali-kali gagal menang melawan Vietnam, Timnas Indonesia sepertinya berambisi mengungguli kami untuk mencari cara merebut posisi No. 1 di Asia Tenggara, ujarnya. Ini adalah posisi yang pernah mereka miliki saat berkompetisi secara adil dengan Thailand sebelumnya. Ia menilai tekad Timnas Indonesia untuk menjadi yang terbaik juga didukung dengan dukungan supporter Garuda.
Apalagi supporter Indonesia selalu lebih semangat dibandingkan supporter lawan tim Vietnam lainnya, kata Hak Quang Minh. Mereka tentu akan menambah api dan membuat pertandingan semakin menegangkan, ujarnya. Pada bisa segera perkuat timnas Indonesia, Cirus Margono sudah komunikasi dengan pelatih kiper. Cirus Margono percaya diri bisa segera memperkuat timnas Indonesia setelah resmi menyandang status warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Dia pun mengaku sudah menjalin kontak dengan pelatih kiper timnas Indonesia, Yo Ojal Hoon. Cirus akhirnya mendapatkan kembali statusnya sebagai WNI setelah melakukan sumpah kewarganegaraannya di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Kamis dalam kurung 21 Maret 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Dia datang ditemani oleh sang ayah Johan Margono dengan staf ahli Kemenpora bidang diaspora dan kepemudaan Hamdan Hamedan. Lebih lanjut, Cirus mengungkapkan dirinya juga telah melakukan kontak dengan pihak PSSI. Bahkan dia sudah berbicara dengan pelatih kiper timnas Indonesia, Yo Ojal Hoon. Kendati demikian, sejauh ini Shin Tae-yong memang belum menunjukkan ketertarikan untuk memanggil Cirus Margono. Pelatih asal Korea Selatan itu lebih tertarik dengan kiper utama Dallas FC, Maarten Paes, yang proses naturalisasinya belum selesai dan diperkirakan baru bisa membela tim merah putih pada Juni mendatang.